Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada hari ini sebelumnya saya ucapkan Hak Pesak Samyak 14 Nisan 5776. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita karena Yeshua berkenan mati bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Misteri Kematian Yeshua. Kenapa saya beri judul Misteri Kematian Yeshua? Misteri itu artinya adalah sesuatu yang masih belum jelas, masih belum terbuka rahasianya. Mengapa Yeshua dibunuh dan siapa yang membunuh dan apa motivasi pembunuhan itu sendiri? Kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita akan tahu jelas dan bukan merupakan misteri bagi kita. Tetapi bagi orang yang tidak memahami firman, kematian Yeshua merupakan misteri. Coba kita membuka bersama-sama di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, dan sementara dia duduk di kursi pengadilan, istrinya menyuruh orang kepadanya untuk mengatakan, kiranya tidak ada apa-apa atasmu dan atas orang benar itu, karena aku telah menderita banyak hal hari ini melalui mimpi sehubungan dengan dia. Di sini mengisahkan tentang ketika Yeshua berada di hadapan Pontius Pilatus, yang waktu itu menjadi penguasa. Sebelum Yeshua dihukum mati tentu saja, istri daripada Pontius Pilatus ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan, supaya jangan melakukan apapun terhadap orang yang benar. Artinya bahwa Yeshua itu adalah orang yang benar. Bagaimana mungkin orang benar harus dihukum mati? Kalau kita membaca lagi pada ayat yang ke-23, di situ dikatakan demikian. Dan gubernur itu berkata, karena dia telah melakukan kejahatan apa? Namun mereka terus berteriak dengan lebih keras sambil berseru, biarlah dia disalibkan. Ini merupakan sesuatu yang aneh, saudara-saudara. Ketika Pontius Pilatus bertanya kepada orang banyak yang waktu itu berusaha untuk menyalibkannya, tentu ditanya kesalahannya apa? Mereka tidak mau menjawab. Jawabannya pokoknya disalib, pokoknya dibunuh. Begitu, saudara-saudara. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, orang tidak bersalah tetapi harus dihukum mati. Ini dimanapun hukumnya tidak ada. Tetapi kalau setan sedang berkuasa, semuanya menjadi ada. Nah, saudara-saudara, Paskah atau Pesak itu kematian anak domba Elohim yang hari ini kita rayakan bersama-sama, itu bukan kebangkitannya. Dan saya ingin beritahu bahwa Yeshua tidak pernah mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu subuh-subuh, seperti yang selama ini kita pahami ya sebelumnya. Dan saya pernah menyampaikan hal ini kepada saudara beberapa waktu yang lalu, karena itu pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan secara detail. Karena kalau saya menyampaikan secara detail akan panjang. Namun saya pernah menyampaikan bahwa tepatnya Yeshua mati itu pada hari Rabu siang tahun 31 Masehi. Bagaimana penghitungannya next time, lain kali saya akan sampaikan lagi kepada saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikannya. Nah, saudara-saudaraku, Pesak atau Paskah tahun ini, tahun 2016, kalau menurut kalender versi Yunani atau versi Gregorian, ternyata berbeda dengan versi Ibrani. Kita lihat gambar kalender Gregorian.
Nah, saudara perhatikan di situ cukup lama bedanya ya. Saudara-saudara kita orang Kristen yang masih berkiblat ke Yunani, mereka sudah merayakan Paskah pada tanggal 27 Maret tahun 2016. Saya tidak tahu bagaimana penghitungannya, kok bisa sampai di situ. Tetapi kalau menurut Almanak Penanggalan Ibrani, Yeshua itu mati pada tanggal 14 bulan Nisan, yaitu hari ini. Kita melihat kalendernya, nah ini saudara-saudara kalendernya jatuh pada tanggal 22 April, itu merupakan 14 Nisan 5776. Dan hari ini merupakan Erev Pesak, awal memasuki Paskah. Besok kita merayakan lagi yaitu perayaan roti tidak beragi yang terkenal dengan Yom Hamatsah. Kemudian lusa juga masih ada perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh yang disebut dengan perayaan buah sulung atau Yom Habikurim. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Paskah itu bukan kebangkitan, tetapi kematian. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara satu tabel supaya kita pelajari bersama-sama. Nah, saudara lihat di sini, yang sebelah kiri itu adalah 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Yang pertama adalah Pesak atau Paskah. Yang kedua adalah perayaan roti tidak beragi. Yang ketiga perayaan buah sulung. Yang keempat Pentakosta. Yang kelima peniupan nafiri. Yang keenam pendamaian. Dan yang terakhir adalah tabernakel. Itu adalah 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk dilakukan oleh umat-umatnya turun-temurun. Artinya hal itu harus dirayakan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada orang yang salah pengertian tentang hal ini. Mereka berpikir kalau kita merayakan 7 perayaan yang ada di dalam kitab Imamat tersebut, berarti kita kembali kepada perjanjian lama. Atau kita ini Yudaisme. Bukan. Kalau kita ini Yudaisme, sebetulnya gereja-gereja yang ada juga Yudaisme. Kenapa? Karena gereja yang ada di kolom yang tengah itu, saudara-saudara, di sana juga merayakan Pesak atau Paskah. Ya, cuma salah waktunya. Kalau saudara melihat di keterangan sebelah kanan, di sana ditulis Jumat Agung. Sedangkan buah sulung itu justru dianggap sebagai perayaan Paskah. Jadi ketika Yeshua mati, itu ada perayaan yang disebut Jumat Agung, itu Yeshua mati. Ketika bangkit, disebut apa? Paskah, itu keliru saudara-saudara. Paskah itu justru kematian. Kebangkitannya itu adalah perayaan buah sulung. Nah, saudara perhatikan di kolom yang tengah itu, untuk perayaan Pesak sudah terjadi kesalahan. Tadi di dalam kalender sudah saya tunjukkan untuk tahun 2016 ini, ternyata ada selisih hampir 1 bulan. Ya, saya tidak akan mengungkapkan bagaimana penghitungannya menurut Almanak Gregorian atau nasional yang ada ini, karena saya tidak mengimani ke situ. Kitab suci harus kita imani berdasarkan Ibrani punya. Karena kitab suci itu asalnya dari Ibrani, bukan dari Yunani atau dari negara lain. Kemudian saudara-saudara, perayaan roti tidak beragi, ini tidak dikenal oleh gereja-gereja. Tidak pernah ada gereja-gereja merayakan perayaan roti tidak beragi atau apapun namanya. Justru yang tidak ada di dalam kitab suci dirayakan. Minggu Palem, Minggu terus Senin apa? Enggak tahu. Ya. Selasa enggak tahu, baru Rebo ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung,
Sabtu tidak tahu lagi, kemudian Minggu Paskahnya. Ya, jadi ada perayaan-perayaan yang tidak tertulis di dalam kitab suci justru dirayakan besar-besaran, tetapi yang tertulis di dalam kitab suci justru tidak dirayakan. Nah, kalau dikatakan kita ini yang merayakan 7 hari raya itu disebut Yudaisme, gereja-gereja juga ikut Yudaisme karena merayakan Paskah. Namun Paskahnya salah waktu. Kemudian buah sulung. Buah sulung ini hampir boleh dibilang tidak dikenal juga. Hanya dikenal oleh gereja Kristen Jawa, GKJ. Itu merayakan dengan istilah perayaan unduh-unduh. Kalau zaman dulu, saya tidak tahu sekarang, kalau zaman dulu itu jemaat membawa hasil panennya ke gereja. Ada yang bawa jagung, ada yang bawa beras, ada yang bawa sayur, ya. Bawa ke gereja semuanya. Jadi nanti setelah acara selesai, pendetanya jualan. Karena persembahannya berupa barang-barang semua. Apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Saya tidak tahu karena saya tidak masuk di GKJ. Kemudian saudara-saudara, perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta ini juga tidak dikenal oleh gereja. Hanya gereja-gereja aliran karismatik dan Pentakosta yang merayakannya. Jadi gereja Protestan tidak merayakan. Kemudian untuk peniupan nafiri, pendamaian dan tabernakel itu tidak dikenal oleh mereka. Justru yang mereka kenal perayaan tabernakel itu untuk merayakan Natal. Tetapi itu pun salah waktu juga. Disebutkan tanggal 25 Desember. Saya sudah juga pernah menerangkan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari kelahirannya Dewa Matahari. Bukan kelahiran Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Karena kalau Yeshua dilahirkan tanggal 25 Desember, kitab suci menyebutkan ketika Yeshua lahir, ada malaikat-malaikat yang datang ke padang menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menggembalakan ternak mereka. Memberitahu kalau ada juru selamat dilahirkan di atas muka bumi ini. Nah, kalau bulan Desember di Israel sana sedang musim salju. Jadi tidak mungkin ada para gembala menggembalakan kambing domba. Jadi ini secara geografis pun sudah tidak cocok, ya. Geografis seasonnya sudah tidak pas. Jadi saudara-saudara, kita melihat ada beberapa kejanggalan di sini. Namun kita tidak mau memusingkan itu. Kita yang sudah mengenal kebenaran, kita kembali kepada kebenaran firman Elohim. Nah, saya katakan bahwa kematian Yeshua itu merupakan kematian yang penuh dengan misteri bagi orang yang tidak memahami. Karena kematian Yeshua itu ada banyak kepentingan. Jadi penyalipan Yeshua supaya Yeshua mati itu ada banyak kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan atau golongan orang-orang yang tidak mengharapkan kematiannya. Orang-orang yang tidak mengharapkan kematiannya yang jelas, yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua adalah Yosef dan Miriam atau Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena mereka secara manusiawi punya ikatan batin terhadap Yeshua. Bagaimana mungkin Yeshua setiap hari bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yeshua harus mati disalib. Mereka tentu tidak mengharapkan, termasuk kedua orang tuanya secara jasmani. Namun saudara-saudara, Yeshua itu memang harus menderita dan mati supaya menjadi Mesias. Kalau Yeshua tidak mati, dia bukan Mesias. Namun secara manusiawi mereka tidak bisa menerima
bagaimana mungkin guru yang sangat mengasihi aku harus mati disalib? Bagaimana mungkin anak yang aku kasihi harus mati disalib? Tentu secara manusiawi ada ikatan batin dan mereka tidak menghendaki kematian itu. Paham saudara-saudara? Tetapi Yesua harus mati. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Kitab Matius atau Matius pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-13. Saya akan baca sampai ayat yang ke-23. Perhatikan kitab suci saudara. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku? Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanan Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yermiyahu atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, dan kamu menyebut siapakah aku ini? Dan seraya menanggapi, Simon Kepa berkata, engkaulah Mesias putra Elohim yang hidup. Jadi di antara banyak tanggapan orang mengenai Yesua, hanya Simon Kepa atau Simon Petruslah yang memberikan jawaban yang tepat, yaitu engkaulah Mesias putra Elohim yang hidup. Ayat 17. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, berbahagialah kamu Simon ben Yonah, karena daging dan darah tidaklah menyingkapkannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Kepa, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan sorga, dan apapun yang kamu ikat di bumi akan diikat di sorga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua Sang Mesias. Jadi ketika Simon Kepa ditanya, dia menjawab dengan tepat. Maka Yesua katakan, jangan ngomong-ngomong ya, tidak boleh kasih tahu siapa-siapa. Kenapa Yesua tidak boleh murid-muridnya memberitahu kalau dia adalah Mesias? Karena dia belum mati. Kemudian ayat 21 dikatakan, sejak saat itu Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia, Kepa mulai menegur kepadanya dengan berkata, rahmat atasmu ya Tuhan. Hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Kepa, enyahlah ke belakangku hai Satan. Engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Jadi ketika Simon Kepa tahu bahwa Yesua akan menderita, ketika dia masuk ke Yerusalem, dia berusaha untuk mencegah dengan berkata, rahmat atasmu ya Tuhan, hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Ketika Simon Kepa mengatakan begitu, Yesua marah, saudara-saudara. Karena memang dia harus menderita dan mati. Walaupun murid-muridnya, orang tuanya tidak menghendaki kematiannya. Ini kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang tidak menghendaki Yesua mati. Kemudian masih ada yang lain lagi, yang tidak menghendaki Yesua mati. Siapa itu? Tidak lain adalah Pontius Pilatus itu sendiri. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-27,
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, kemudian berkatalah Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mendengar betapa banyak hal yang mereka persaksikan menentangmu? Dan dia tidak menjawab kepadanya, bahkan sepatah kata pun tidak, sehingga gubernur itu sangat heran. Kenapa sampai gubernur Pilatus ini mengatakan demikian? Karena dia berusaha untuk bisa meloloskan Yesua dari hukuman mati. Kenapa? Karena istrinya sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpi bahwa orang ini benar. Jadi tidak boleh sampai dia diperlakukan yang tidak baik. Nah, selain daripada itu juga karena Pontius Pilatus ini, dia adalah orang politik. Dia pegawai kerajaan. Jadi dia harus bisa membedakan antara politik dengan agama. Kalau dia mencampur adukkan, jadi kacau. Dan dia bisa dipersalahkan. Itulah sebabnya maka Pontius Pilatus tidak menghendaki Yesua disalib. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang harus demikian terjadi. Ya. Walaupun ada orang-orang yang tidak menghendaki kematian Yesua. Ini kelompok yang pertama. Namun ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang sangat mengharapkan Yesua itu mati. Memang segala sesuatu tidak semuanya senang, ya. Saya pun menyadari di dalam saya menggembalakan, tidak semua orang senang dengan cara saya. Ada yang tidak suka, saya tahu itu. Demikian pun ketika Yesua mau disalib, ada orang-orang yang menghendaki supaya jangan terjadi penyaliban itu. Tetapi juga ada orang-orang yang sangat senang, Yesua harus mati disalib. Siapakah dia? Yang pertama adalah ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi. Mereka jelas menghendaki itu. Kenapa? Karena dengan adanya Yesua mengajarkan kepada murid-muridnya, maka hal itu mengancam kedudukan dan wibawa mereka. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Pada saat ini saya akan ajak saudara untuk membuka banyak ayat. Karena apa yang saya sampaikan harus ada sumber beritanya, yaitu kitab suci. Ada banyak orang menyampaikan firman, tidak banyak membuka kitab suci, tetapi ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada korelasinya dengan kitab suci. Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Di situ dikatakan demikian. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Torah dan orang Farisi. Ketika mereka melakukan sesuatu, dia ingin supaya dilihat orang lain. Dan orang yang tidak tahu, mereka akan menghormati dan berkata, ini orang kudus, ini orang suci. Tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi ayat 5. Ayat 5 katakan, dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik. Karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Torah dan orang Farisi. Dan itu dibongkar oleh Yesua. Sehingga kedudukan dan wibawa mereka terasa terancam. Apakah hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Oh banyak. Saya sering melihat kalau saya menghadiri kematian. Ada orang mati, kemudian besok mau dimakamkan,
malam itu saya hadir dan saya melihat ada banyak orang datang. Ketika orang datang, apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Ayo, langsung datang di depan peti, kemudian berdoa. Saya enggak tahu apa yang didoakan, padahal saya tahu dia tidak pernah berdoa. Tetapi ketika di depan peti mati, kok dia bisa komat kamit, bisa lama lagi doanya. Padahal biasanya kalau disuruh berdoa, enggak mau, enggak bisa. Tapi di depan peti mati kok bisa. Saya juga bingung apa yang didoakan. Nah, kitab suci katakan kalau mau mendoakan, ya di tempat yang tersembunyilah. Enggak usah ditunjuk-tunjukkan. Kalau dikasih mic, mungkin juga doanya, saya di sini lagi ngapain ini ya? Kok saya bisa berdiri di depan peti mati? Bisa saja kan saudara-saudara dia ngomong begitu? Nah, ini salah satu di antaranya. Kita lihat lagi ayat 16. Masih di Matius 6 ayat 16. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang yang munafik, yang muram. Karena mereka mengubah air mukanya, sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Jadi semua ini dibongkar oleh Yesua. Ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi yang biasanya berjalan dengan gagah, dengan dada ke depan. Ketika mereka sedang berpuasa, mereka menunduk dengan berjalan perlahan-lahan, lesu. Mungkin juga pergi ke rumah orang ketika diberi suguhan itu apa sih bahasa Indonesianya? Dikasih jamuan gitu ya. Dikasih jamuan. Silakan Pak, minum. Oh, maaf. Saya sedang berpuasa. Wah, orang bilang, wah ini orang hebat ini puasa terus ini, ya kan? Nah, kewibawaan itu terbongkar, ya. Itu adalah mengancam kedudukan dan wibawa mereka. Karena itu mereka membenci Yesua. Seperti saya melihat apa yang sedang terjadi di Jakarta, ya. Ahok contohnya. Ahok ini kan anti korupsi. Banyak orang berusaha untuk menyingkirkan dia. Lucu kalau dipikir, satu orang dikeroyok macam-macam, dikeroyok DPRD, dikeroyok BPK, pokoknya macam-macam semua ngeroyok dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan kejahatan terselubung. Dan kejahatan itu terbongkar semuanya. Karena kalau Ahok mengadakan rapat, itu dimasukkan ke YouTube, direkam dimasukkan ke YouTube. Ya, jadi terbuka semuanya. Orang-orang yang biasa mengatur anggaran, ya, untuk ngatur anggaran belanja ini sudah tidak bisa berkutik karena akan ketahuan masyarakat. Sehingga orang berpikir gara-gara satu orang ini, maka aku tidak bisa kedip-kedipan bermain mata dengan yang lain. Maka dia terus dihajar sana sini. Apa saja dicari kesalahannya. Dan mereka berpikir masyarakat Indonesia itu masih bloon, bodoh, idiot yang tidak tahu apa-apa, saudara-saudara. Saya bukan pendukung Ahok karena saya tidak punya KTP Jakarta. Tetapi saya mendukung kejujurannya. Ini seperti itu sama, ya. Yesua ini adalah pribadi yang jujur. Sehingga orang-orang yang walaupun dia dalam kapasitas orang beragama, kalau saya beri tanda petik, itu katanya adalah orang-orang suci, orang-orang kudus. Ternyata di balik itu semua penuh dengan kejahatan terselubung. Termasuk dulu waktu zaman Departemen Agama, kalau sekarang kan Kementerian Agama. Dulu waktu zaman Departemen Agama, presiden kita mantan yang sudah almarhum siapa namanya? Gus Dur, itu pernah ngomong apa? Koruptor yang terbesar itu adalah Departemen Agama. Wah, orang ngamuk, protes.
Ternyata benar sekarang terbongkar semuanya. Dan dia juga pernah mengatakan kalau melihat orang-orang DPR seperti taman kanak-kanak, oh saya setuju, saudara-saudara. Kalau saya di Amerika, saya kadang nonton televisi bagaimana orang-orang parlemen mengadakan rapat. Itu juga di video. Saya suka nonton begitu. Wih, canggih sekali, ya. Demokrasinya itu demokrasi terpimpin. Tapi begitu kembali ke Indonesia melihat, saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu benar, saudara-saudara. Jadi dunia ini penuh dengan kejahatan. Ya saya katakan tidak semua, nanti kalau ngomong nanti tersinggung lagi ya, ada yang tersinggung. Ya, tuntut, kan begitu biasanya. Tidak ada bukti. Saya bukan orang politik dan saya tidak bermain politik. Tetapi saya harus tahu politik supaya tidak dipermainkan dengan politik. Karena itu saudara-saudara kita harus hati-hati. Dulu gereja yang pernah saya pimpin itu sempat mau dibuat politik. Saya berikan kisahnya sedikit. Dulu itu pernah saudara-saudara ada seorang pendeta lah begitu ya. Ngomong kepada saya begini, Pak Yakub, saya minta dukungannya karena saya sedang nyalek mau jadi calon legislatif gitu ya. Tolong kumpulkan jemaat, masih di gereja lama tentunya. Dan saya akan mengadakan KKR besar di Gedung Pemuda. Tolong Pak Yakub dukung untuk jemaat bisa hadir. Sehingga nanti saya jadi orang DPRD. Ketika dia ngomong kepada saya begitu, jawaban saya apa? Saya bilang, maaf Pak, saya tidak mendukung Bapak. Karena saya tidak mau memakai umat untuk keperluan politik. Dan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja dari sinode, tidak boleh bermain politik. Jadi saya tidak akan menjadikan jemaat sebagai kendaraan politik. Mohon maaf. Pendeta itu masih tidak mau menyerah. Dia bilang begini, ya sudah Pak, kalau memang jemaat tidak bisa dikerahkan, tolong bantu duitnya saja, dukungan dananya. Saya bilang maaf, saya juga tidak akan mengeluarkan dana 1 rupiah pun untuk urusan ini. Oh ya sudah Pak, tidak apa-apa. Sudah selesai, saudara-saudara ya. Nah sekali peristiwa ketika akan ibadah, tiba-tiba ada bawahan saya ngomong begini, Pak Yakub, saya kemarin mengeluarkan uang 200.000 untuk pendeta A. Wah kaget saya saudara-saudara, ini mau kebaktian. Saya bilang, kenapa Bapak mengeluarkan uang itu? Bapak tahu enggak kalau saya sudah mengatakan kepada itu pendeta, saya tidak akan mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Karena ini dipergunakan untuk, jemaat dipergunakan untuk main politik. Terus dia bilang apa? Ya sudah Pak, kalau seperti itu nanti uangnya saya ganti secara pribadi. Saya marah saudara-saudara. Padahal mau kebaktian, sampai sejahtera saya hilang. Saya bilang, Pak, yang menjadi pemimpin di sini itu Anda atau saya? Seharusnya ketika mau mengeluarkan uang ngomong dulu sama saya. Jangan sembarangan begitu saja. Yang jadi masalahnya bukan uangnya mau diganti atau tidak. Tetapi Bapak sudah membuang kotoran ke muka saya. Seharusnya Bapak minta izin dulu dengan saya. Saya bilang begitu. Dia tidak bisa ngomong. Wah saya marah besar saudara-saudara. Saya bilang sudah tidak perlu diganti. Bagi saya uang segitu kecil. Tetapi hati-hati ya, berarti Bapak sudah membuat jemaat atau uang jemaat untuk main politik. Dia tidak bisa ngomong sama sekali. Nah itulah cara-cara yang tidak benar, cara-cara kotor sudah masuk di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus berhati-hati, termasuk di dalam kehidupan kita. Jangan mencampur adukkan kehidupan kita ini dengan politik. Yesua dulu diharapkan supaya mati oleh ahli-ahli Torah dan orang Farisi.
Karena ahli-ahli Torah dan orang Farisi merasa kedudukan dan wibawa mereka terancam, karena Yeshua di dalam ajarannya membongkar kejahatan mereka, kemunafikan mereka. Yang kedua, selain ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, juga para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka juga mengharapkan kematian Yeshua. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, dan ketika menjelang pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa itu mengambil kesepakatan bersama melawan Yeshua agar dapat menghukum mati dia. Ini sebagai bukti bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, orang-orang yang dituakan, itu sepakat untuk membunuh Yeshua. Kenapa? Karena mereka ternyata mengadakan penyimpangan-penyimpangan di bidang rohani. Dan penyimpangan itu dibongkar juga oleh Yeshua. Di mana hal itu terjadi? Coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hai munafik, Yesayahu telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu. Ketika mengatakan bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku dan mereka menyembahku dengan sia-sia dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Sekarang ini pun jangan saudara pikir tidak ada orang yang begitu. Justru pemimpin-pemimpin gereja yang mengerti kebenaran tetapi mereka tidak berani mengajarkan kebenaran. Itulah yang disebut dengan kejahatan terselubung. Kalau boleh dikatakan istilah yang agak keren itu serigala berbulu domba. Jangan saudara pikir terhadap seorang pemimpin rohani yang tahu kebenaran tetapi tidak berani memberitakan kebenaran itu pemimpin yang baik. Tidak, saudara-saudara. Itu pemimpin yang jahat. Kenapa? Karena kitab suci katakan mereka itu yang menutup pintu kerajaan sorga. Mereka sendiri mau masuk di dalamnya tidak bisa, sementara jemaat yang akan masuk ditutup dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Jadi kejahatan-kejahatan mereka terbongkar. Coba kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. Namun karena mengetahui kefasikan mereka, Yeshua berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai munafik? Jadi mereka itu baik-baik tetapi sebetulnya banyak hal-hal yang penuh dengan trik mencobai. Kalau bertanya itu pun bukan karena tidak tahu dan ingin tahu. Tetapi mereka bertanya untuk menjebak. Karena itu saya seringkali ajarkan kepada murid-murid saya, kalau saya mengajar mereka bagaimana teknik berargumentasi. Saya bilang kalau kita sedang berargumentasi, kalau ada orang bertanya itu ada 3. Yang pertama memang betul-betul tidak tahu dan ingin tahu. Yang kedua ingin mengetahui sampai sehebat apa ilmu kita. Yang ketiga ingin menjebak. Dan yang dilakukan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi adalah mereka menjebak. Artinya mereka punya kejahatan di dalam hati. Dan kejahatan itu dibongkar oleh Yeshua. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-23, hampir seluruh pasal boleh dibilang, di situ mengungkapkan semua kejahatan-kejahatan mereka. Dibongkar di depan murid-muridnya. Itulah sebabnya baik ahli-ahli Torah dan orang Farisi, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengharapkan dengan sangat kematian Yeshua. Ini 2 kelompok, yang satu mengharapkan, yang satu tidak mengharapkan. Sudah paham ya? Tetapi saudara-saudara, ada kelompok yang sebetulnya sangat tidak mengharapkan, tetapi juga sangat mengharapkan. Mungkin saudara bingung, kelompok ini jenis yang mana? Tidak lain adalah setan. Yang pertama, setan sangat mengharapkan kematiannya.
Jadi ini kelompok tersendiri nih, walaupun sama-sama dengan yang tadi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mengharapkan kematian Yesua. Tapi untuk setan saya sendirikan. Ya, karena ini setan juga selain mengharapkan kematiannya, setan juga tidak mengharapkan kematiannya sebetulnya. Nanti saya akan bongkar kepada saudara. Yang pertama, kenapa setan sangat mengharapkan kematiannya? Karena setan berpikir, kalau Yesua disalib kemudian dia mati, murid-murid akan tercerai-berai. Itu yang ada di dalam pikiran setan. Tetapi ternyata prediksinya gagal. Murid-murid bukannya tercerai-berai, malah mereka melanjutkan visi dan misinya Yesua sampai sekarang, sehingga saudara dan saya bisa mengenal kebenaran. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setan sangat mengharapkan kematian Yesua supaya orang meragukan ketuhanan Yesua. Katanya Tuhan, kok mati? Mana ada Tuhan mati? Tidak masuk akal, impossible, sangat tidak mungkin, kan begitu. Ini adalah yang diharapkan oleh setan, Yesua mati aja deh. Itu dua hal ini, supaya murid-murid tercerai. Yang kedua, supaya orang meragukan ketuhanan Yesua. Tetapi sebetulnya memang Yesua itu harus mati, supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Kita membuka kitab Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, sebab karena hal inilah Mesias telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Jadi kalau Yesua tidak mati, ketika kita mati, di alam dunia orang mati tidak ada Yesua di sana, karena Yesua tidak mati. Karena Yesua mati, maka ketika kita mati pun, Yesua tetap menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan atas kita orang-orang yang masih hidup. Ini setan yang mengharapkan kematiannya. Ternyata ketika dia mengharapkan kematiannya, gagal total. Karena memang Yesua harus mati supaya menjadi Tuhan atas orang-orang mati. Dan ternyata murid-murid juga tidak tercerai-berai. Nah sekarang yang kedua, setan yang tidak mengharapkan kematiannya. Tadi kan mengharapkan kematiannya karena alasan itu. Yang kedua, setan tidak mengharapkan juga kematiannya. Kenapa? Karena kalau Yesua itu mati, nubuatan para nabi itu akan tergenapi. Dan kehidupan Yesua sejak lahir sampai mati, semuanya itu merupakan skenario yang membuat setan jadi kebingungan. Saya akan ungkapkan 9 hal. Sebetulnya ada banyak sekali. Tetapi saya ungkapkan beberapa, yaitu 9 hal saja. Bagaimana nubuatan para nabi pada akhirnya tergenapi dan terakhir sampai kematian Yesua. Yang pertama, coba kita membuka di dalam kitab, tentu saja apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kemudian tergenapi di dalam perjanjian baru. Coba kita membuka di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Di situ dikatakan apa? Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, wanita muda itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya apa? Immanuel. Jadi Yesua ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Bahwa nanti akan ada seorang perawan melahirkan. Mana ada perawan melahirkan? Ya. Kalau yang namanya perawan itu belum dijamah laki-laki. Kok bisa melahirkan? Itu sudah dinubuatkan. Kemudian digenapi di dalam kitab Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra,
dan mereka akan menyebut namanya Immanuel yang diterjemahkan artinya Elohim di dalam kita. Kalau di situ ditulisnya Elohim beserta kita, saya tidak setuju. Saya setujunya Elohim di dalam kita, karena itu dari kata Immanuel. Imanu itu di dalam kita, El itu Elohim. Jadi Elohim di dalam kita. Manunggal, berada di dalam kehidupan kita, bukan beserta kita. Kalau beserta itu bisa di kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi ini manunggal, dia di dalam. Itu dari kelahirannya, saudara-saudara. Jadi setan ini serba poyeng. Dari kelahirannya, dia sudah tidak setuju. Ya. Kemudian kita membuka di dalam kitab Mika. Kitab Mika, pasal yang kelima, ayat yang kedua. Namun engkau, hai Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, dan padamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Di sini menubuatkan lagi tentang Yeshua. Kita lihat penggenapan nubuatannya di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, seraya berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Yahweh, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi ketika Yeshua masuk ke Yerusalem, kemudian orang bersorak-sorak dengan kata Hosana, Hosana, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua. Hosana itu sebetulnya, kan ada lagu itu yang Hosana, Hosana, ya. Sebetulnya kita ini tidak perlu menyanyikan lagu Hosana lagi. Karena Hosana itu dari kata Hosiana, yang artinya, ya Tuhan selamatkan aku. Nah saudara sudah yakin selamat atau belum? Kalau saudara sudah yakin selamat, kita ganti saja pujian yang Hosana menjadi haleluya. Orang tidak tahu Hosana, Hosana pikirnya hore, hore, sorak, sorak begitu. Bukan, itu artinya ya Tuhan selamatkan aku dari kata Hosiana. Jadi kita ganti menjadi haleluya. Yang ketiga, nubuatan yang lain, kita membuka di dalam kitab Zekaryahu atau Zakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, bersukarialah dengan sangat, hai putri Sion. Bersorak-soralah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor keledai, dan seekor keledai muda, anak keledai betina. Jadi Yeshua sudah dinubuatkan nanti dia akan naik keledai ketika masuk ke Yerusalem. Itu tergenapi di dalam kitab Matius pasal yang ke-21. Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, mereka membawa keledai dan keledai muda itu, dan mereka menghamparkan jubah-jubah mereka di atasnya, dan dia duduk di atasnya. Coba, sampai dia duduk di keledai masuk ke Yerusalem pun sudah dinubuatkan. Kenapa enggak naik kuda? Kenapa enggak naik onta? Biar lebih gagah. Kenapa naiknya keledai? Karena sudah dinubuatkan. Jadi ketika Yeshua lahir menggenapi nubuatan. Ketika dia hidup, semua yang dia lakukan juga menggenapi semuanya. Sekarang kita melihat penggenapan yang lain, yang keempat. Mazmur pasal yang ke-22. Kita membuka lagi Mazmur pasal yang ke-22. Memang kematian Yeshua penuh dengan misteri, saudara-saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 22 ayat 16 sampai 18. Kekuatanku mengering bagaikan tembikar, dan lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan engkau meletakkan aku dalam debu kematian. Karena anjing-anjing telah mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan orang jahat telah mengepung aku. Menusuk kedua tangan dan kakiku.
Aku menghitung semua tulangku. Mereka memandang, mereka menatap aku. Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Ketika Yeshua akan mati, dinubuatkan nanti pakaiannya akan dibuat undian. Nah, kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, dan sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi jubahnya dengan membuang undi, supaya dapat digenapi apa yang difirmankan oleh seorang nabi. Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka sendiri, dan atas pakaianku mereka membuang undi. Jadi ketika pakaiannya dipakai untuk undian pun itu sudah diberitahu oleh nabi-nabi. Itu ribuan tahun sebelumnya, saudara-saudara. Ya. Sekarang yang kelima, kembali kita ke kitab Yesayahu, pasal yang ke-53. Sekarang kita lihat. Yesayahu 53, kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca, perhatikan. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya, dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Seperti domba, kita semua telah tersesat, kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Dia ditindas dan dia disengsarakan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Seperti seekor domba, dia digiring ke pembantaian, dan seperti induk domba dia menjadi keluh di hadapan yang mengguntingi bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Perhatikan bagaimana yang Yeshua alami ketika dia mengalami penderitaan hebat. Sudah ditulis di dalam kitab Yesayahu. Dan itu digenapi di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Kita buka Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 32. Dan setelah menerima ke-12 murid, dia berkata kepada mereka, lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang telah ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa dan akan dicemooh dan dihina serta diludahi. Dan itu juga tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-27, saudara-saudara. Kita lihat kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, dan setelah menganyam sebuah mahkota dari duri, mereka mengenakannya di atas kepalanya dan sebatang buluh pada tangan kanannya, dan seraya berlutut di hadapannya, mereka mengejeknya dengan berkata, salam hai Raja orang Yahudi. Ini semua adalah penggenapan dari nubuatan ketika Yeshua dihina, Yeshua diejek, diludahi, dipukul. Mengerikan sekali. Ketika saya di Israel, saudara-saudara, saya berada di satu ruangan penyiksaan Yeshua. Yeshua itu disiksa tidak di atas permukaan begini, tetapi di ruangan bawah tanah. Ya, di sana ada ruangan spesial untuk menyiksa Yeshua. Sampai ketika dia berdarah-darah, dia mungkin didorong sehingga nempel ke tembok begitu, ke dinding, dan darahnya itu mengenai dinding. Ternyata darahnya yang meleleh ke seluruh tubuh itu nempel di dinding dan itu tidak hilang sampai sekarang. Ya, ini mukjizat, saudara-saudara, sebagai wujud bukti arkeologis bahwa Yeshua pernah disengsarakan. Semua itu tertulis. Masih yang ke-6, kita kembali membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Bahkan orang kepercayaanku yang aku percaya kepadanya,
yang makan rotiku telah mengangkat tumit melawan aku. Ini membicarakan siapa, saudara-saudara? Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot. Dan itu tergenapi di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-13. Saya ajak saudara sangat banyak membuka kitab suci, supaya kita tidak keluar dari firman. Yohanan 13 ayat yang ke-18. Aku berbicara bukan mengenai kamu semua. Aku mengetahui siapa yang telah kupilih. Tetapi supaya kitab suci dapat digenapi. Orang yang makan roti bersama aku, ia telah mengangkat tumitnya melawan aku. Cocok semua. Yang ditulis dalam perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru. Jadi ketika Yehuda Iskariot itu mengkhianati Yesua, itu pun sudah tertulis. Bahkan ditulis lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat 15-16. Dikatakan, berkata, kamu mau memberikan apa kepadaku dan aku akan menyerahkan dia kepadamu. Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Dan sejak saat itu ia selalu mencari kesempatan supaya dapat menyerahkan dia atau Yesua. Ini adalah ulah daripada Yehuda Iskariot. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Yesua HaMasiah tahu tidak kalau Yehuda Iskariot itu akan mengkhianati dia? Jelas tahu. Tetapi Yesua memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat di dalam kehidupannya. Tetapi Yehuda Iskariot tidak bertobat sampai hari kematiannya. Dan itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Tetapi tetap Tuhan tidak menghendaki ada satu manusia pun binasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ini. Bahwa Yesua pun memberi kesempatan kepada Yehuda Iskariot untuk bertobat. Jadi kesalahannya dengan Kepa itu sama-sama mengkhianati Yesua. Malah masih mending Yehuda Iskariot memberi nilai Yesua HaMasiah berapa? 30 keping perak. Lah kalau Kepa atau Petrus yang menyangkali Yesua memberi nilai berapa untuk Yesua? Tidak ada nilainya, disangkali begitu saja. Ya, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Sayangnya tidak bertobat, saudara-saudara. Sekarang kita melihat lagi penyiksaan Yesua di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-50. Yesayahu pasal yang ke-50 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, aku telah memberikan punggungku kepada mereka yang memukul dan pipiku untuk mereka yang menarik wajahku. Aku tidak menyembunyikan wajahku dari aib dan ludah. Ini adalah saat-saat Yesua disiksa, Yesua diludahi. Itu semua kalau dibaca di perjanjian baru cukup panjang. Tinggal 2 lagi. Kita membaca di dalam kitab Zekaryahu atau Zakaria pasal yang ke-12. Ayat yang ke-10. Di situ dikatakan apa? Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal dan akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak sulung. Ini adalah saat-saat bagaimana penderitaan Yesua tergenapi di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-19. Yohanan pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Akan tetapi seorang dari para prajurit itu menikam lambungnya dengan sebuah tombak dan seketika itu juga keluarlah darah dan air. Jadi ketika Yesua harus ditikam itu pun dinubuatkan di dalam kitab suci. Yang terakhir sekarang, yang ke-10 ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-21. Dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan. Jadi ketika Yesua mati, dia tidak dipatahkan kakinya. Artinya tulangnya tidak ada yang patah. Itu pun sudah dinubuatkan.
Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19, saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-33 dikatakan apa? Namun ketika tiba pada Yesua, saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi Bapa Yahweh yang menjaga tulangnya Yesua supaya tidak sampai dipatahkan. Kenapa? Karena waktu itu menjelang Sabat. Jadi tidak boleh orang dibiarkan tergantung dalam keadaan hidup. Harus ketika masuk Sabat orang sudah mati. Maka penjahat-penjahat yang ada di samping Yesua itu dipatahkan semuanya sehingga mereka mati karena dipatahkan. Tetapi ketika sampai kepada Yesua, ketika akan dipatahkan, mereka lihat ternyata Yesua sudah mati. Jadi tidak jadi dipatahkan, itu pun sudah dinubuatkan. Jadi saudara-saudara, setan ini puyeng. Dia mengharapkan kematiannya salah. Dia tidak mengharapkan kematiannya, ya salah juga. Jadi setan ini serba susah. Pokoknya kelahiran Yesua itu sudah bikin setan susah aja. Sehingga saat kelahiran pun, setan berusaha untuk menggagalkan. Artinya supaya skenario itu akan tidak sampai terlaksana. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mitsraim atau ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Jadi kelahiran Yesua ini bikin setan marah, saudara-saudara, baru dilahirkan. Apalagi ketika Yesua mengajar, sampai Yesua mati pun semua itu tergenapi. Ayat 16, coba kita lihat lagi. Dari Matius 2 tadi, ayat 16. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh para Majus, ia sangat marah dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya, dan yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari para Majus. Memang pada saat Herodes ini memerintahkan untuk membunuh bayi berusia 2 tahun ke bawah, saat itu memang Yesua sudah sekitar 2 tahun. Jadi bukan dalam keadaan bayi seperti yang selama ini kita pikirkan. Ya. Ini merupakan cara setan untuk menggagalkan. Jadi saudara-saudara, kematian Yesua itu merupakan karya besar keselamatan dari Bapa Yahweh bagi setiap manusia. Pengaruh setan agar manusia itu selalu menolak karya besar ini. Banyak orang-orang yang dipengaruhi supaya jangan percaya kepada kematian Yesua. Yahweh, saudara-saudara, menciptakan manusia itu sempurna, tidak berbatas usia. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17, di sana dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Karena manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh itu sempurna, tidak mati-mati. Tetapi setan telah memperdaya Adam sehingga akhirnya Adam mati. Kalau setan tidak memperdaya Adam dan Adam tidak mendengar suara setan, sampai sekarang Adam masih hidup, saudara-saudara. Ya. Tetapi karena melanggar aturan itu, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5, Adam hanya berusia 930 tahun. Ada orang mengatakan begini, Pak, kitab suci Bapak salah. Kan kitab suci katakan di situ katanya Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Buktinya Adam memakan dia tidak mati, bahkan dia bisa sampai punya anak-anak lagi dan sebagainya. Kalau orang tidak memahami, orang akan berpikir iya benar juga ya, berarti kitab suci salah. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab 2 Kepa atau 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa 1000 tahunnya manusia itu sama dengan 1 harinya Tuhan. Jadi ketika Bapa Yahweh katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan
mati. Usia Adam berapa? 930 tahun. Ada satu hari enggak di hadapan Bapa Yahweh? Tidak ada. Jadi itu enggak salah apa yang diucapkan oleh Bapa Yahweh. Ya. Nah, saat Adam jatuh di dalam dosa, maka buah kehidupan itu dijaga. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, dan dia mengusir manusia itu keluar, dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Karena di Eden itu selain ada pohon pengetahuan hal baik dan jahat, ternyata juga ada pohon kehidupan. Lah kalau Adam dan Hawa ini yang sudah jatuh di dalam dosa, kemudian dia makan buah pohon kehidupan, Adam dan Hawa hidup sampai sekarang tetapi tetap berlumuran dosa. Nah, kematian Yeshua itu menghidupkan manusia yang percaya kepadanya untuk kembali kepada fitrahnya, di mana Bapa Yahweh menciptakan manusia itu kekal. Memang orang yang menolak Yeshua pun hidup kekal, tetapi bukan hidup kekal di dalam kerajaan sorga atau samayim yang penuh dengan sukacita, tetapi berada di dalam penderitaan kekal. Buktinya apa? Barabas tidak jadi mati karena Yeshua menggantikannya. Kita ini seharusnya mati karena dosa Adam, saudara-saudara. Tetapi Yeshua yang adalah Adam kedua, dia justru menghidupkan. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-45. Di situ dikatakan apa? Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang memberi hidup. Jadi di sini kita melihat bahwa Adam yang terakhir yaitu Yeshua itu adalah roh yang memberi kehidupan. Di dalam kitab berbahasa Inggris, kalau Adam yang pertama itu sekedar jiwa yang hidup, a living soul. Tetapi Yeshua adalah roh yang memberi hidup, a life-giving spirit. Beda, saudara-saudara. Karena itu bagi saudara yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dihidupkan kembali untuk hidup di dalam kekekalan. Bukan hidup di dalam penderitaan kekal, tetapi hidup di dalam sukacita kekal di Samayim. Tetapi Yeshua yang adalah firman Yahweh itu sendiri, dan dia adalah Yahweh itu sendiri, bukan Yeshua yang lain. Karena itu kitab suci katakan supaya kita hati-hati jangan sampai menyembah kepada Yeshua yang lain. Tubuh ini memang mati karena dosa. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-10, gara-gara dosa Adam dan Hawa kita mati. Tetapi kematian Yeshua telah membawa roh Yahweh yang menghidupkan. Itu ada di dalam ayat yang ke-11. Karena itu kalau kita memperhatikan tentang masalah nama Yahweh ini tidak bisa dipisahkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-10 mulai ya. Di situ dikatakan begini, saudara-saudara. Dan jika HaMashiach ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Gara-gara Adam dan Hawa, maka semua orang mati. Itu membuktikan bahwa semua manusia berdosa. Upah dosa ialah maut, kata kitab suci. Jadi semua kita mati. Ayat 11, namun jika roh dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, dia yang telah membangkitkan HaMashiach dari antara yang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Sama seperti ayat yang ada di bawah mimbar ini. Ya, ini ayat penting sekali. Jadi kalau kita menolak Bapa Yahweh, kita tidak akan dibangkitkan ketika kita mati. Dibangkitkannya itu nanti, pada saat masuk kepada kursi penghakiman untuk dihakimi, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menerima Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh, roh Yahweh diam di dalam kita,
maka roh yang menghidupkan Yeshua HaMashiach, yaitu roh Yahweh itu, dia akan menghidupkan kita juga ketika rapture. Jadi jangan main-main tentang masalah nama ini, saudara-saudara. Ya, hati-hati. Oleh karena itu dalam kesempatan saat ini, kalau saudara memahami betul firman yang saya taburkan saat ini, maka kematian Yeshua bukan merupakan sesuatu yang penuh misteri. Semuanya jelas bahwa kematian Yeshua untuk menghidupkan setiap orang yang beriman kepadanya. Dan orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, roh yang menghidupkan Yeshua, ketika Yeshua mati, roh itu juga yang akan menghidupkan kita. Saya katakan lebih baik dulu saya tidak kenal Yahweh, enggak apa-apa saya mati. Karena saya sudah percaya Yesus, kan dulu saya tahunya Yesus itu Yeshua. Enggak masalah saudara-saudara, karena saya belum tahu. Lah kalau saya sudah tahu tetapi tidak mau tahu, ini bahaya besar. Karena itu saya lebih suka menderita, lebih suka teraniaya bagi manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Daripada kita disanjung manusia, tetapi kita ditolak oleh Tuhan, enggak lucu. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi kemudian ditolak. Waduh, betapa penderitaan yang luar biasa. Karena itu saya katakan, kalau memang ada orang, khususnya pemimpin rohani, sebut saja pendeta, begitu, ngerti nama Yahweh, tetapi dia menolak, bahaya besar. Dan bahaya itu bukan hanya bagi dia, tetapi tentu saja bagi jemaat yang digembalakannya, saudara-saudara. Ya, ini bukan saya yang ngomong, tetapi kitab suci sendiri yang mengatakan. Karena nama Yahweh itu berbicara soal keselamatan. Ayat terakhir di dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Kikol asyer yikra vesem Yahweh yimalet. Barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Karena itu bagi saudara yang sekarang ini sudah menerima Yahweh di dalam kehidupan saudara, apapun yang terjadi jangan tinggalkan dia. Karena Yeshua adalah firman dan dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Amin. Saya tidak akan memperpanjang firman melalui kesempatan saat ini. Saya yakin kematian Yeshua bukan menjadi misteri lagi bagi kita. Sudah terang benderang bahwa Yeshua memang harus mati supaya kita yang mati dihidupkan oleh kematiannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.